Selain hilangnya frasa madrasah, revisi Undang-Undang Sisdiknas juga menjadi perdebatan panas. Revisi melebur beberapa undang-undang menjadi satu, mulai dari sistem pendidikan hingga mengatur kesejahteraan guru. Nah, lalu seberapa besar urgensi revisi dari undang-undang ini? Apakah ini bisa menjawab sekaligus juga dan menjadi solusi mengatasi masalah mendasar yang selama ini mungkin mengakar di dunia pendidikan kita di Indonesia? Kami bahas malam hari ini bersama Indra Karismaji, pengamat pendidikan. Pak Indra, selamat malam. Selamat malam Mbak Tiffany, apa kabar? Alhamdulillah baik, dan juga sudah bersama kita Pak Indra ada Bu Unifah Roshidi, Ketua Umum dari PGRI. Selamat malam Bu Unifah. Selamat malam Bu Unifah. Baik, nampaknya kami masih mencoba untuk terhubung atau tersambung dengan Bu Unifah. Dan sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak kementerian terkait, Bapak Ibu sekalian, namun sampai dengan malam hari ini belum ada yang merespons untuk bisa bergabung dalam diskusi kita. Baik, saya akan ke Pak Indra dulu sambil menunggu sambungan komunikasi ke Bu Unifah. Saya minta tanggapannya, memang seberapa urgensinya dengan revisi Undang-Undang Sisdiknas ini? Kalau menurut kebutuhannya, jelas memang kita membutuhkan sebuah sistem pendidikan nasional yang diperbaharui. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari amanat konstitusi, itu kan kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Nah, tetapi faktanya apa yang sudah terjadi selama ini, beberapa kajian internasional seperti Bank Dunia, OECD, Indonesian Family Life Survey, itu malah menunjukkan sekolah di Indonesia bukan tambah pintar, tapi tambah bodoh kan begitu. Jadi kan sudah bertolak belakang dengan konstitusi kita. Nah, itu yang harus segera dibenahi. Tetapi membenahinya juga yang benar kan begitu. Harus dengan prosedur yang betul-betul mengakomodir seluruh kepentingan bangsa. Publik harus diikut sertakan, jangan seperti sekarang sembunyi-sembunyi, diam-diaman kan gitu. Yang kita sudah trauma Mbak, sebetulnya dengan model-model produk undang-undang yang kami menyebutnya undang-undang Roro Jonggrang atau Bandung Bondowoso nih. Yang tiba-tiba jadi kan begitu. Jadi dalam semalam ya. Iya, waktunya singkat, kemudian selalu dikatakan kalau tidak setuju, gugat saja ke MK. Kenapa sih kita harus begitu? Kenapa kita membuat undang-undang yang betul-betul berisi keinginan rakyat, aspirasi bangsa ini demi kepentingan bangsa ini, sehingga kami semua memiliki undang-undang itu dan mengimplementasikannya kan begitu, bukan saling mencari kesalahan, saling gugat. Kalau kita sibuk dengan gugat-menggugat, kapan mendidiknya kan? Oke, baik. Intinya begini, kalau soal kebutuhan, memang kita butuh. Karena ini untuk membenahi masalah-masalah yang ada selama ini. Tapi kalau tadi mungkin dari Pak Indra, transparansinya, jangan sembunyi-sembunyi. Kita perlu tahu hulu ke hilir, A sampai Z-nya semuanya. Jadi terbuka gitu ya. Nah, tapi masalahnya apakah ini bisa mengakomodir kebutuhan juga tidak? Apa draft atau pasal-pasal, klausul-klausul yang ada di sini nih Pak Indra? Ya harusnya kan seperti itu. Tapi kan kita tadi bisa lihat sendiri dari video klarifikasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, juga Menteri Agama, itu satu video, orangnya berdampingan, tetapi penjelasannya berbeda kan begitu. Yang Menteri Pendidikan mengatakan madrasah, sekolah-sekolah itu akan masuk ke dalam penjelasan RUU, sedangkan Menteri Agama mengatakan kalau madrasah pesantren akan masuk dalam batang tubuh dan pasal-pasal undang-undang kan gitu. Oke. Itu aja kan sudah bertolak belakang, padahal membuat video klarifikasinya bersama kan begitu. Nah ini yang benar yang mana? Saya takut justru kedua menteri itu malah belum membaca rancangan undang-undangnya kan begitu. Karena yang kami terima, yang disampaikan kedua menteri itu dua-duanya nggak ada yang benar. Penjelasan tentang madrasah tidak ada, batang tubuh di batang tubuh madrasah juga tidak ada kan begitu.
Dan buat apa kita bicara tentang masalah dari awal kami tidak ada keinginan untuk menghapus madrasah. Ngapain kita ngomong niat kan gitu, ngapain ngomong keinginan. Kan sama aja kayak orang nangkep maling, terus begitu ditanya, dari awal kami tidak punya niat untuk mencuri, tapi nyatanya maling kan begitu. Oke. Kenapa nggak ditunjukin aja, ini loh draftnya, tulisannya begini, pasal-pasalnya begini, penjelasannya begini. Kenapa sampai sekarang itu nggak pernah dibuka ke umum, tetapi berusaha membuat video klarifikasi? Kan kita malah makin bertanya-tanya, ini ada apa kan begitu. Oke, jadi memang harus ada urun rembuknya lah ya, sehingga semuanya tuh tahu apa yang terjadi di sana. Jangan sampai sebelah-sebelahan, tapi kalau Pak Indra bilang nggak kompak. Oke, apakah Bu Unifa juga akan kompak dengan tanggapannya dari Pak Indra? Bu Unifa sudah bisa mendengar suara saya? Iya, belakangan baru bisa, Mbak. Oke, siap. Sekarang yang jelas. Pasti tapi yang pasti memang seperti yang saya katakan selalu menimbulkan kegaduhan baru sejak awal sampai yang saat ini. Sejak peristiwa POP, ya, program organisasi penggerak, sampai tidak ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, sampai sekarang apa tuh namanya peta jalan, dan ternyata terbukti sekarang di UU Sisdiknas. Oke. Jadi ini bukan saja persoalan tidak ada madrasah, dan itu sangat prinsip, ya, sangat prinsip tidak ada, dan nggak boleh itu dijadi penjelasan. Penjelasan itu bukan sumber hukum. Oke. Ya, yang mendapatkan kepastian tuh ya batang tubuh. Gitu. Iya. Bu Unifa, selain kita bahas tadi hilangnya frasa madrasah, tapi yang juga panas adalah membahas bagaimana revisi Undang-Undang Sisdiknas tadi. Kalau tadi Pak Indra sudah, mungkin Bu Unifa dengar atau tidak, tapi sudah sedikit-sedikit curi dengar. Kalau Pak Indra sampaikan, kalau ngomongin soal kebutuhan, ya jelas memang butuh untuk membereskan masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan yang sudah mengakar selama ini. Tapi transparansinya nggak ada, pelibatannya juga tidak ada. Kita nggak tahu ini mau dibawa kemana, isinya bagaimana, apakah itu sesuai dengan prioritas, visi, dan misi. PGRI sendiri melihatnya bagaimana, Bu Unifa? Iya, kita ini jadinya sambung tersambung gitu, walaupun nggak pernah, jarang sekali kita bertemu, bahkan nggak ketemu. Jadi pikirannya satu pikiran. Dalam satu konferensi kerja nasional, guru-guru udah jelas, apalagi jelas meminta untuk ditunda. Bahwa pembaruan itu penting, dan kita itu sangat menanti adanya pembaruan di Undang-Undang Sisdiknas. Tapi kata Mas Indra tadi, itu kan harus didiskusikan secara matang. Jadi sebelum-sebelumnya kalau Undang-Undang Sisdiknas misalnya kita yang ambil contoh, itu selalu ada panjanya dan melibatkan banyak pihak bertahun-tahun untuk mendefinisikan apa yang disebut dengan pendidikan dan belajar saja. Itu harus dari perspektif yang psikologi, ahli pendidikan dan lain sebagainya, sehingga memang kita berharap bahwa yang namanya RUU ini dapat menjadi undang-undang pendidikan yang komprehensif, futuristik, bisa menangkap pesan tapi berbasis pada nilai-nilai. Nah, sekarang tuh jauh. Nah, kemarin kami RDPU, Aliansi Penyelenggara Pendidikan, Mas Indra, katanya saudara-saudara kami di Komisi 10, even naskah resminya apa tuh belum terima. Dan ini kan menjadi sebuah keanehan. Okay. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih buru-buru? Itu. Ada mission apa? Kenapa harus buru-buru? Kalau memang ada desakan publik. Desakan itu bukan Mas Indra saja, kelompoknya bukan Bu Unifa saja, tapi di semua komponen. Jadi cobalah dengar suara publik. Oke. Intinya undang-undang, bikin undang-undang itu kan nggak cuma tulisan di atas kertas, harus ada penggodokan. Nah, saya mau tanya, untuk melibatkan para pemangku kepentingan, salah satunya tentunya harus melibatkan PGRI, pernah diajak diskusi? Enggak, yang lucu gini Mbak, kita disebutkan klaim bahwa uji publik telah melibatkan PGRI. Nah, PGRI itu diundang 5 menit untuk bicara. Itu cuma di bagian tertentunya aja, kita nggak dapat naskahnya. Karena kapan itu naskahnya Ibu? Sekitar sebulan lalu gitu, lalu diundang 5 menit, tapi kemudian diklaim sudah melibatkan PGRI. Oh, itu yang diklaim FGD itu ya? Diklaim FGD itu. Jadi sebanyak pihak sudah dilibatkan, gini dan lain sebagainya. Itu sangat memprihatinkan. Yang disebut melibatkan publik itu
sejak dalam perancangan, ya, Oke. bahwa ini ada inisiasi pemerintah untuk dalam hal ini Kemdikbud untuk membuat revisi RUU Undang-Undang Sisdiknas, dan itu pasti dinanti karena kalau pendidikan itu menyangkut hak warga negara, jadi pasti rame. Oke, hak ya, bukan kewajiban ya. Hak itu yang paling penting itu. Ya, hak. Bu Unifa, 5 menit itu yang waktu bulan lalu, sekitar sebulanan yang lalu, jadi isinya 5 menit itu apa? Iya, suruh menanggapi bagian kan di kelompok-kelompok kan nih organisasi profesi gitu. Dan di situ juga lucu kalau dibahas tuh pasal-pasal, apalagi kita ngomongin madrasah yang sangat menyedihkan ya, dihilangkan frasa madrasah. Di organisasi profesi juga lucu bahwa kode etik profesi ditentukan oleh menteri. Dari mana itu ceritanya? Ketika ditanya, loh, ini bukannya kewenangan organisasi profesi, karena organisasi profesinya banyak sekali. Betul. Diatur dong dengan. Oke, mungkin Diatur saking banyaknya Bu itu tadi ya. Jadi makanya karena waktunya mereka sempit, Ya, jadi 5 menit itu tadi pembagiannya potong kuenya kayak gitu. Saya kembali ke Pak Indra. Pak Indra, silakan menanggapi. Intinya apakah kementerian sekarang kalau ngomongin soal concernnya kan tentunya di dunia pendidikan, tapi ngomongin dunia pendidikan itu kan nggak cuman anak-anak, ya kan, sistemnya, kurikulum, tapi kan juga ada kesejahteraan guru dan lain sebagainya, banyak sekali lah. Ini sudah menjalankan prioritas sekarang belum? Bicara problematika dunia pendidikan kita sangat-sangat kompleks, Mbak, kan gitu. Karena juga selain ukuran negara kita, jumlah penduduk kita juga sangat luas, ya kan. Kita masih banyak sekali PR-PR yang belum terpenuhi. Misalnya akses pendidikan itu belum dinikmati oleh seluruh anak-anak Indonesia. Masih ada 2% anak Indonesia yang belum bersekolah tingkat SD. Masih ada 20% anak usia SMP yang belum bersekolah. Masih ada 40% anak usia SMA belum bersekolah. Itu baru sekolahnya aja. Belum bicara tentang mutu pendidikannya. Iya. Bu Unifa nanti bisa bicara lagi tentang kesejahteraan gurunya bagaimana. Betul. Seringnya di PHP-in aja. Merekrut 1 juta guru kan begitu. Tapi hari ini udah 2 tahun, berapa yang direkrut? Oke. Kan gitu. Jadi jangan PHP lah kan gitu. Iya. Kalau program itu yang jelas kan. Nah ini kan berhubungan dengan masa depan bangsa, Mbak. Betul. Kalau kita bangun jembatan, salah bangunnya, gampang memperbaikinya, Mbak. Dirubuhin lagi, bangun yang baru cepat. Tapi kalau bangun manusia, salah langkahnya, itu 1 generasi yang hilang, Mbak. Puluhan tahun kita akan kehilangan SDM kita yang punya kualitas. Ini yang kita harus berhati-hati. Nggak bisa sembarangan, nggak bisa seenaknya saja. Dan betul-betul kondisi Indonesia kan tadi sangat kompleks. Betul. Dari ujung barat sampai ujung timur itu harus terakomodir. Nggak bisa, seperti yang disampaikan Bu Unifa tadi, bicara tentang Undang-Undang Sisdiknas, ngomong cuma 5 menit, ngomongnya di Jakarta kan gitu. Gimana yang Papua, gimana yang di pulau-pulau terpencil kan gitu. Iya. Itu suaranya didengar nggak, kebutuhannya didengar nggak kan? Itu yang kita betul-betul concern dengan kondisi ini. Betul. Dan bicara keterbukaan, kenapa sih kok ditutupin? Ada apa sebenarnya? Jadi bahkan menarik nih, Perhimpunan Homeschooler Indonesia itu pernah mengirimkan surat secara resmi ke Kemendikbud minta naskah akademik dan draft RUU Sisdiknas supaya mereka bisa mengkaji, menilai kan gitu. Tapi dijawab oleh Kemendikbud bahwa dokumen tersebut adalah dokumen yang dikecualikan sebagai informasi publik. Nah itu kan kita bingung lagi karena menurut undang-undang, saya lupa undang-undang berapa tentang keterbukaan atau informasi publik, yang dikecualikan itu cuma ada 3. 1 rahasia negara, 2 rahasia pribadi, yang ketiga adalah rahasia bisnis.
Nah, apa jangan-jangan RUU Sisdiknas ini ada rahasia bisnisnya, makanya harus ditutupin kan begitu. Oke. Harus dirahasiakan. Itu yang kita semakin hari semakin bertanya-tanya, mau nggak mau kan jadi curiga, ada Betul. apa kok sampai hari ini masih ditutup-tutupin kan begitu. Padahal kita sudah hebohnya seperti ini. Jangan sampai menambah kecurigaan banyak orang, artinya ada apa di balik ini semua. Transparansi, jangan sampai kalau tadi Pak Indra bilang jangan-jangan ada bisnis, jangan-jangan dikomersialisasi. Tapi intinya kalau untuk mencerdaskan bangsa kan memang tidak hanya ngomongin soal murid atau siswa, karena tidak akan mungkin cerdas kalau tidak ada guru. Makanya guru itu adalah pahlawan tak terhitung dengan jasanya. Saya kembali ke Bu Unifa. Bu Unifa, kalau Pak Indra tadi bilang banyak di PHP-in, PGRI selama ini merasa juga banyak di PHP-in. Kemudian Iya. gimana? Silakan Bu. Iya, amat sangat. Misalnya di Undang-Undang RUU Sisdiknas ini, dia yang dibahas itu hanya 3 undang-undang. Undang-undang guru dan dosen, Undang-undang perguruan tinggi, dan Undang-undang Sisdiknasnya sendiri. Padahal guru itu sangat terfragmentasi oleh berbagai undang-undang. Ada rekrutmen sendiri, ada Undang-undang ASN, ada Undang-undang Pemda. Kebayang, jadi guru makin termarginalisasi dengan undang-undang baru ini. Jadi bagaimana sederhana kalau PGRI sih bersama aliansi penyelenggara pendidikan itu ya, itu mengatakan bahwa sudahlah, nggak usah maksa dibahas di prolegnas, sekarang tunda ya sampai pelibatan publik, transparansi seperti yang Mas Indra katakan, itu betul-betul melibatkan semua stakeholders, kita diskusi. Beresin dulu deh, dulu bikin peta jalan nggak jadi, sekarang bikin ini gitu, tidak ada naskah akademik, bagaimana? Kan sebenarnya adalah obat kita adalah obat masalah, bagaimana menumbuhkan kembali semangat belajar pasca pandemi, bagaimana mengembalikan pemulihan. Obatnya bukan RUU Sisdiknas dan kurikulum baru, kurikulum merdeka, Mbak, bukan. Tetapi kenapa maksa banget sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan Mas Indra. Pertanyaan dari Mas Indra itu nggak bisa dihindarkan. Bisa juga sama yang lain gitu. Sebagai sebuah efek pertanyaan publik, kenapa sih gitu. Udah aja, ya kita tunda. Kenapa maksa banget? Mau jadi legacy apa? Legacy, kalau legacy itu ya sesuatu yang baik. Kalau legacy sesuatu yang buruk. Misalnya baru saja didaftarkan, rame-rame orang-orang seperti Pak Indra, kami juga dan lain itu berpikir untuk secara hukum meninjau kembali. Dan itu energi keluar habis dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Baik. Bu Unifa, ngomongin soal transparansi juga tadi saya kelewat, PGRI sudah terima draftnya? Enggak. Belum. Saya belum. Jadi kita ngomongin sepanjang ini pun juga PGRI sebagai salah satu yang kuncinya pun juga tidak pernah sampai dengan hari ini, walaupun sudah diikut atau diajak ikut FGD yang 5 menit itu, belum terima draftnya? Belum, jadi lucunya tuh draft nggak tahu. Yang bergentayangan dari satu WA ke WA berikutnya, lalu kita bahas, kita diskusikan gitu. Dan pada waktu saya ada acara formal dengan mereka, saya minta boleh nggak dikirim? Oh gampang, mana ada yang kita tutupi sebentar dikirim, tapi begitu kita kejar ya sampai hari ini nggak dapat. Dan itu udah berlangsung berapa lama mengejar untuk minta draft itu? Ya hampir 2 bulan. Oke, baik. Sayang sekali ya tidak ada. Kita sebenarnya sangat mengharapkan, karena banyak pertanyaan bukan hanya dari saya, Pak Indra, Bu Unifa yang sudah menyimpan unek-uneknya sejak lama, tapi sayang sekali tidak ada pihak kementerian yang merespons apalagi bersedia hadir dalam diskusi kita. Mungkin ke depannya kita bisa membuka ruang waktu lagi untuk diskusi ya, karena ngomongin revisi ini. Tanya dong. Bagaimana Pak Indra? CNN udah dapat belum draftnya? Kalau PGRI aja belum, bagaimana CNN bisa dapat draftnya? Tapi cobalah, mungkin makanya saya tanya tadi dengan Bu Unifa, apakah PGRI sudah mendapatkan? Tapi yang hanya beredar selama ini itu kan hanya ya masih abu-abu, nggak jelas. Gentayangan itu, yang gentayangan itu, yang goib gitu. Baik. Jadi ini satu Mbak pesan saya. Iya. Tunda, jangan dipaksakan. Udah. Semua komponen tuh rasanya hampir semua komponen masyarakat mengatakan hal serupa. Kenapa sih harus bikin gitu? Nggak usah bikin gaduh sebanyak yang lain yang
mudah-mudahan dengan Bu Unifa dan juga Pak Indra hadir malam hari ini, pihak kementerian menonton, apalagi Mas Menterinya juga menonton, besok di meja masing-masing sudah terima draftnya ya. Baik. Amin. Terima kasih Bu Unifa, Pak Indra, menarik sekali diskusinya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Sehat selalu. Terima kasih.